Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dulu waktu saya masih kuliah sebagai frater, ada seorang dosen yang mengajarkan sesuatu yang membuat saya menjadi penuh harapan. Dia dosen filsafat. Dan suatu hari dia mengatakan bahwa kalau kita ini dalam keadaan biasa-biasa, normal, itu berarti kita dominannya baik. Nah, itu memberi harapan itu. Pada waktu itu saya tidak mengerti dan saya bertanya, bukankah ada banyak kejahatan? Bukankah kita seringkali berpikir negatif? Bukankah ada banyak dosa, kesalahan, dan sebagainya? Dan dia mengatakan, ya benar. Tetapi tetap itu adalah bagian kecil. Dominannya tetap kebaikan dan kebenaran. Dan kemudian dosen saya itu menjelaskan, kita ini kalau masih hidup, bangun pagi, masih hidup, masih mau hidup lah, itu sudah dominan positif. Minimum itu 60 positif, 40 negatif. Kalau kita sungguh-sungguh dominannya negatif atau 50-50, 50 kejahatan, 50 kebaikan, kita sudah cenderung untuk bunuh diri. Nah, kalau sudah 40 yang baik, 60-nya yang jahat, wah kita sudah mau menghabisi diri sendiri dan mungkin kita sudah tidak ada, non-existent. Maka kalau kita ada, hidup, normal, itu berarti dominannya positif. Dan karena itu kita bisa berpengharapan. Bukan hanya sebagai pribadi loh ya, tapi juga dalam hidup bersama. Meskipun ada penjamretan, ada begal, ada korupsi, ada kejahatan, ada pembunuhan, ada terorisme, tapi itu bagian kecil. Dominannya tetap bagus, baik. Karena itu kita bisa percaya. Karena memang hidup kita itu berdasarkan percaya, bukan karena melihat. Nggak bisa hidup karena melihat. Hidup itu karena percaya. Dan karena itu harus ada dominan kebaikan. Contohnya, masyarakat kita itu dominannya baik. Anda naik angkot aja. Itu sebagian besar, kalau kita tidak bisa mengatakan 100%, pasti akan sampai tujuan. Karena kita percaya bahwa supirnya itu memang baik, akan menghantar kita ke tempat tujuan. Padahal nggak ada jaminan loh. Bisa saja supirnya itu sedang berantem dengan istrinya semalam. Lalu hari ini dia marah dan putus asa. Mau bunuh diri tapi ngajak semua penumpang, bisa saja. Kita tidak tahu kok, tidak ada jaminan, tidak ada kepastian. Bisa, tetapi tidak, karena supirnya itu baik, dominannya baik. Kalau dia masih mau nyupir, itu dia masih berpikir tentang mencari uang untuk keluarganya. Maka dia akan melayani penumpang dengan baik, dan kita percaya akan kebaikan itu. Loh kan, dominannya baik. Juga Anda beli bubur ayam, pagi-pagi sarapan bubur ayam. Itu Anda percaya sekali loh, bahwa penjual bubur ayamnya itu baik. Tidak sedang terlilit hutang, jutaan sampai tidak bisa bayar, lalu mau bunuh diri tapi mau membunuh para pembeli buburnya dulu. Gitu. Bisa loh, bisa. Tidak ada jaminan kalau dia itu tidak sedang mau bunuh diri, nggak ada. Tetapi kita percaya bahwa tukang buburnya itu baik. Dan itu kita bisa mendata semuanya. Jadi kita itu hidup berdasarkan percaya, bukan karena melihat. Bukan hanya masalah rohani, masalah hidup sehari-hari juga berdasarkan iman. Berdasarkan percaya, bukan berdasarkan melihat. Kenapa? Karena dominannya baik. Kenapa kita bisa percaya? Pertama karena dominannya baik. Kedua karena kita punya relasi. Para suami yang pagi-pagi sarapan,
masakan yang dimasakkan istri, itu orang beriman sekali. Dia tidak ada jaminan, tidak ada kepastian bahwa istrinya tidak sedang sakit hati semalam, atau tidak sedang menumpuk sakit hatinya berbulan-bulan, bertahun-tahun, lalu dia sedang menyiapkan cara untuk membunuh suaminya dengan masak-masakan yang enak, tetapi dikasih sedikit racun, sedikit lama-lama, wah, nggak begitu. Tidak ada kepastian, tetapi percaya. Kenapa? Karena ada relasi. Para suami itu yakin istri saya itu baik. Kalau dia masih mau masak untuk saya itu karena dia mencintai saya. Meskipun ada perselisihan, ada perbedaan, komunikasinya tidak jalan, tapi dominannya baik. Maka yang pertama yang perlu kita pegang adalah optimisme. Bahwa dominannya itu masih baik. Diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, masyarakat kita. Meskipun ada kejahatan, ada yang negatif, tapi itu kecil dibandingkan dengan kebaikan, kebenaran. Karena itu kita bisa percaya. Dan kita sebetulnya tidak bisa hidup berdasarkan melihat, berdasarkan indrawi, empirisme, tidak bisa. Kita hidup berdasarkan percaya, bukan hanya di dalam hal iman, tapi hidup sehari-hari. Pelajaran yang perlu dipetik adalah apalagi di dalam hal rohani yang tidak kelihatan, maka kita harus hidup berdasarkan iman. Dan kemudian kita perlu membangun relasi. Karena relasi yang baik itulah yang menumbuhkan kepercayaan. Karena saya punya relasi, maka saya percaya. Karena saya kenal, maka saya bisa mengandalkan dia, saya percaya. Dan dalam hal ini yang sangat penting adalah iman akan Tuhan yang baik. Dan itu berarti iman bahwa saya akan selamat nantinya. Bukan hanya sekarang, tetapi sekarang dan nanti. Maka kalau ditanya, apakah nanti kalau Anda meninggal akan masuk surga? Jawabnya harusnya dengan penuh kepercayaan. Iya, saya nanti kalau meninggal pasti masuk surga. Loh, nggak ada jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya adalah relasi saya. Saya kenal Tuhan. Saya setiap hari berdoa, membaca kitab suci, merayakan ekaristi. Saya kenal Tuhan. Tuhan saya itu baik sekali. Dan dia mencintai saya. Maka nanti kalau saya mati pasti saya selamat. Nah, harusnya begitu. Karena ada relasi. Dan dominannya baik, apalagi Tuhan, wah baik semua, tidak ada negatifnya. Maka kita bisa percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tidak ragu-ragu. Wong dalam hidup sehari-hari masalah beli bubur aja berdasarkan kepercayaan kok, iman kok. Apalagi dengan Tuhan. Masalah naik angkot aja berdasarkan iman kok, apalagi dengan Tuhan. Harusnya dengan Tuhan lebih lagi. Tuhan itu baik 100%. Bukan hanya dominan, 100% baik. Karena itu kita bisa mengandalkan Tuhan. Percaya sepenuhnya sekarang dan nanti. Dan memang Tuhan mengatakan seperti itu kok. Percayalah kepadaku. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi dulu ke sana menyiapkan tempat. Kalau sudah siap, nanti aku akan datang menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, apalagi. Karena itu, dalam hal iman, kita bukan hanya beriman dalam hidup sehari-hari. Tetapi dengan Tuhan itu terutama. Supaya hidup kita itu penuh pengharapan. Dan memang benar, nanti itu tinggal 3 hal. Iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Dan Tuhan itu mengasihi kita begitu hebat. Bukan hanya dominannya baik, 100% baik, dan mengasihi kita tanpa batas. Ya, pasti selamat kita ini. Kalau keselamatan kita itu didasarkan pada Tuhan, pada cintanya, bukan pada usaha kita. Nah, kalau berdasarkan usaha kita, kebaikan kita, memang kita ragu-ragu. Lah karena, waduh, saya ini baik tapi jahatnya juga banyak. Orang lain tidak tahu kalau saya ini juga jahat. Nah, seringkali kita ragu. Tapi kalau mendasarkan pada cinta Tuhan, tidak usah ragu-ragu. Nah, Tuhan itu baik 100%.
Maha Kuasa, mencintai kita tanpa batas. Nah, apalagi yang kurang? Maka kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan 100% baik, hidup kita menjadi tenang. Sekarang maupun nanti, tinggal kita berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Dan tetap hidup berdasarkan percaya, bukan karena melihat. Supaya hati kita tenang, supaya relasi kita baik dengan pasangan, dengan anak-anak kita. Karena dominannya baik. Tinggal kita membesarkan kebaikan itu, mewartakannya, memancarkan cahaya kebaikan kemana-mana. Sehingga hidup ini makin baik. Hidup saya makin baik, keluarga saya makin baik, masyarakat saya makin baik, komunitas saya makin baik. Karena kita hidup berdasarkan kepercayaan akan Tuhan yang 100% baik dan 100% mencintai kita. Sehingga kita juga memancarkan kebaikan itu dengan tindakan-tindakan kasih. Dan dalam mengusahakan itu, tetap ingat, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.